Yang sudah centang biru boleh duluan bicara. Oke. Oke. Belum Pak juga beli saya. Sama gitu Kak, belum Kak juga beli. Ke Bapak Belum ada tawari. belum ditawari. Belum ditawari. Bagaimana itu salesnya Mark Zuckerberg? Tolonglah tawari temanku ini. Bapak sudah ada penawarannya, Mas? Belum juga. Oh, belum juga. Oke. Berarti kita sama. Sama. Kalau Bapak bagaimana Pak? Sudah ada? Tawaran aja itu. Tawaran. Tawaran juga ya. Kenapa enggak mau ke centang biru juga Kak? Mau kopa ini kayak. Untuk apa kan? Iya. Kalau di Alfamart beda, bisa bebas parkir. Jadi kita kasih lihatnya saja, bilang centang biru atau jadi enggak bayar parkir mungkin. Iya. Bisa ditukar juga Pakai itu. beli kopi bisa juga. Kurang tahu nih. Oke. Ada yang mau ditukar kopinya sama centang biru? Bisa. Mulai nih kasih mulai nih. Oke, jadi bahas tentang biru. Lah, itu anakku dong. Ada juga tahu gue. Iya sih. Oke, centang biru. Kalau saya centang biru, kalau untuk brand, Iya. corporate brand kayak penting kayak. Cuman kemarin kan aku coba untuk Yota toh, ya, diminta sama Kak Adria untuk bagaimana cara supaya bisa kayak centang biru ini Yota. Sebelum ada ini Isu itu. isu yang membayar. Iya sebelum ada itu. Iya. Nah cuman nggak tahu kenapa lama sekali nggak diterima padahal ini kan legal ada nih semua tuh surat-surat dokumen yang dibutuhkan lengkap nih semua tapi nggak pernah bisa di approve sama Meta. Mungkin gara-gara itu tungguin deh biar mi bayar saja. Oh. Ya kayak gitu. Nah makanya mungkin tidak pernah kayak di approve. Nah sekarang baru mau bayar. Baru mau, tapi memang mau bayar Yota nanti nih Kak. Dibayar lah berapa tuh yang Tapi worth it nih. Worth it, kalau masalah worth corporate it. brand ya worth it banget ya lah. Itu berapa 100 berapa lagi? 130 Kak, iya. 170. Hah? 130 Ji. 30 Ji. Kayak gitu. Worth it banget Ji. Nah tapi kalau centang biru untuk kayak kita ini. Aduh. Udah tahu mau ku apa saya juga. Apa benefit paling bagusnya centang biru? Kalau saya mungkin validasi Ji. Iya saya juga validasi Ji. Tapi ini apa namanya? Centang biru kan bukan bilang apa namanya tolak ukur bilang terkenal dan segala macam. Bukan gitu. Tapi dulu sebelum ada ini toh sekarang kan mau sekali Kak ya centang biru kodang mau sekali Kak. Supaya di ini toh Iya, validasi betul supaya betul. ditahu wih Iya, tahu bilang, anak gitu, gini-gini. Cuman masa ketika dijual nih itu kayak langsung gak mikir. Iya. Semua orang bisa bayar 130.000 ini. Iya 130.000 itu bisa mikir Ya, ya. kopi 1 bulan. Ya. Tolonglah. Kopi. Kenapa harus 130.000? Worth it tidak 130.000? Tapi dalam artian tuh Kak, sudah Kak baca ada itu yang kita lihat yang Meta dapat 10 triliun. Iya kemarin baca tuh Meta dapat 10 triliun gara-gara ini dia 24 jam di 20 24 jam. dalam dimulai dari ditawarkan Ki. Ditawarkan. Iya. Bah, ngerinya itu 10 triliun itu kalau dibeli kan Panada. Berapa itu? Satu provinsi. Dari segi bisnisnya tahu Wadi berhasil Ki. Berhasil Ki kalau Mark. Eh, Masanya balik lagi ke orang-orang kayak kita. Ji. Iya. Kalau yang pagi ya bagaimana Kak? Tidak tahu Mi kalau itu tadi kalau dulu mau sekali kau punya itu karena kalau punya Ki itu ya bisa ya lah naik fee sebagai pembicara atau apa atau bisa tuh dulu tapi itu dulu tapi kalau sekarang Iya. karena orang-orang yang mungkin mau undang Ki atau apalah pasti mikir Mi juga kayak dibeli Ji pasti centang birunya itu gitu Ji. Kalau siapa lagi bahas kemarin Bena Kribo Iya, bahas iya, tuh tadi malam kah atau kemarin. Nah, apa itu dia kan bilang? bisa jadi dicek di pengaturan kalau mau lihat akunnya orang tuh. Apakah Apakah dia centang birunya berbayar atau karena dia jalur prestasi. Verified, ya, Hah? jalur prestasi. Kayak gitu. Nah, kalau yang baru-baru pasti Tapi tidak ada jalur zonasinya di. Wah, udah sekolah dong. kalau dekat sama Mark tuh. Tapi kalau dari Bapak bagaimana ini? Bagaimana di kalau saya ada centang biru mau ku apa juga sama aja sama Kamat. Iya. Mau ku apa? Sama ya kalau kemarin-kemarin juga ndak terlalu minat Kak untuk tervalidasi centang biru.
Tapi siapa tahu bisa naik harga. Iya kayak yang kemarin kan Bapak selalu ini Jasa. Biar ke centang biru kalau dikasih mie harga baru lari je lagi, cari ke kompetitor lain lagi, cari kasih beda-beda harga sama sih. Kalau tidak sebelum ketemu kasih lihat memang Pak Tabe. Wah, itu di Iya, mungkin kayaknya bisa. Tapi pasti bilang itu saya juga centang biru dia segini dia nak kasih Kak. Sama-sama jadi centang biru. Apa kegunaannya? Kalau tidak sampai kalau tidak tambah 130. Untuk selamatkan bulan depan centang biruku. 130.000 satu harga video. Wah, Centang biru. Kalau brand kayaknya worth it banget worth it dia. kalau brand Kak. Merasa Kak. Kalau personalnya sebenarnya dia. Tapi kalau memang yang fokusnya main di entertain apa dan segala macam untuk meningkatkan validasi, oke saja sih, tergantung Ji. Toh juga kan tahu fiturnya sudah dikasih nih. Yang mau pakai, yang enggak mau pakai enggak usah. Ada lamar. Kok nama aku yang kok? Iya kan tahu anu anak bilang dia centang biru dibayar. Iya jangan Mila. Kalau maunya tahu orang kalau bisa ji berbayar kenapa tidak? Iya. Masalah mau apa tidak ji ini memang. Tapi kembali pas orang-orang lihat kayak lagi tuh portfolio tak lagi ke belakang. Betul. kayak gimana, kayak gitu. Lebih penting karyamu daripada centang birumu ya. Portfolio. Tolonglah karyamu. Centang biru deh. Kalau nggak ada portfolio bagaimana? Baru Centang biru mungkin bisa membantu tuh. Tapi ada temanku mengajukan ki juga Kak. Tapi tidak bisa ki dapat centang biru gitu. Untuk apa nih beli? Iya, untuk beli. Kan dia tidak dapat apa namanya? Penawaran. Penawaran. Tapi dia mengajukan berarti untuk dapat Bisa memang. begitu deh. Juga. iya ada, minta. Oh. Yang dapat penawaran. Karena kan biasa kalau ada fitur-fitur baru di sosmed itu tidak langsung ke semua dikasih tuh. Tes dulu tuh. Mungkin yang ada jiwanya dulu. Kayaknya memang kurang reputasi Kak desa saya tidak ada kayaknya ini penawarannya memang Mark masuk. Jadi memang ini itu yang centang biru. Beli mungkin. Aduh. Lumayan uang bensin itu. Uang fitnya 1 bulan kayaknya. Weh. Bisa kopi itu kalau. Iya, bensin, kopi lumayan yang sana deh. 130. Kopi api lah. Disebut dong. Tetap Yota. Mending saya beli kopi api daripada centang biru. Tetap Yota saya sih. Isinya kopi api memang. Tidak saya juga mana tadi. Tahu gue kira ya tapi. Oh ada kopi tapi jauh. Oh ini. Oh iya. Sponsor. Sponsor. Iya. Centang biru 130.000 per Teman-teman kalau misalnya langsung kaget kenapa ada ini orang 3 bapak-bapak aneh di sini deh. Apa membicarakan tentang centang biru yang belum kenal mungkin diperkenalkan dulu. Sebelah kiri kita ada Kakak Ahmad. Kalau saya Ahmad di Instagram biasa Bapak Ahmad. Bapak Ahmad. Apa statusku sekarang mau ku perkenalkan? status. Statusku kemarin itu masih sampai hari ini sebenarnya masih ini Ji. Masih terdaftar Ji sebagai manajer marketing di brand andalan ku tempatku banyak belajar Yota. Iya, Tapi mungkin per bulan ini insya Allah sudah non aktif nih. Mungkin akan dilanjut sama Om Fadli. Iya jadi Kak Ahmad diganti jadi desainer. Back to basic. Pengangguran. Jadi pengangguran kan nih. Nggak tahu bagaimana nasibku. Tapi beda level pengangguran. Beda. Ini semua punyanya Kak Ahmad ya. Mungkin di sini butuh centang biru. Kalau non aktif atau butuh centang biru. Centang biru. Iya. Kalau Bapak? Iya, kalau saya Fadli. Iya. Kalau Instagram Ramadan Fadli agak panjang sebenarnya. Harus ku ubah itu supaya gampang dicari. Gampang dicari. Ya. Bulan puasa Padli. Jadi kayak saya bilang tadi ke Ahmad, kedepannya melanjutkan, iya insya Allah. Amin. Tongkat estafet. Tongkat Banyak estafet. sebenarnya saya mau rubah, termasuk bapak ini. Videografer, bisa juga copywriter. Bisa lah. Dirombak ya Biar supaya. ada sesuatu yang baru. Refresh tuh. Jadi kalau resign ke semua nanti. Bukan maksudnya ketika selesai tanggung jawabnya. Pas keluar di dunia
dunia pengangguran ini bisa Ki masuk di mana? Iya. gitu. Oh ada portfolio baru di kayak gitu. Siap. Oke, kalau Bapak, Ya seperti biasa. Bapaknya centang biru. Bapak Centang Biru. Bapaknya biru. Bapaknya biru. Bapak Ali Fidiarta ya. Sekarang nganggur. Tidak. Sama dengan brand ini. Masih kerja juga di berbagai corporate, vendor weddingan, vendor IO. Banyak sekali ya pekerjaan tapi belum centang biru. Itu beli kerja. Beli kalau bisa beli. Terus apa dibahas nanti nih kalau kita bertiga bikin segmen ini ke depannya? Kalau mungkin sekarang kayak deh sampah banget gitu. Ini Anu kan, anak-anak kamu bahas apa? sampah diantang. Mau dibahas. Tidak dong. Oh jangan lalu pemerintahan. Tidak. Tidak tahu mau tahu tambah baik mau nanti tambah. Mau beli pindah? Gimana? Nggak tahu. Apa itu? Tempat sampah tak? Pasang patah. Di Dayak. Tidak. Di mana mau pindah itu? Iya. Ya, jadi kepada apa dibahas nanti tahu untuk Lebih mungkin konsennya ke depan itu bakalan ke hal-hal yang kreatif. industri kreatif sih. Ya, industri kreatif. Kreatif Mungkin- tapi tetap solutif. Betul. Iya. Dari segi keamat tentang marketingnya, Bapak Fadli tentang People-nya mungkin. ya people-nya di dalam. Bapak. Aduh, saya apa ya? Ada yang ini kok dong ya. Nah, Iya, ada satu orang di sini sebenarnya tapi enggak mau masuk kamera, nanti susah PBM sekali. ada edisi khusus. Harus dibelikan mic lagi. Episode khusus. Ya, Dua jadi biji mic bisa dibeli. mungkin ada teman-teman yang mau sumbang mic Iya. minimal sure. Plus Jadi kayak begitu, bahas tentang Industri kreatif. industri kreatif. Secara garis general jika iya. General. Iya, tidak Keresahan spesifik. lah. Ya, itu bakalan naik turunnya. Nah, ya, bakalan ke sana Ki, pasti. Jadi kalau saya mau bahas itu banyak sekali tentang keresahanku sama bisnis owner di UKM. Itu. Dengar Ki para bisnis owner nah. Kayak apa yang selama ini mungkin bisnis owner. Paling selama tak tunggu dulu, muka tahu Ki historinya tuh berapa lama Ki kerja sebagai apa? Marketer. Iya, marketer. Kalau marketer mulai belajar itu mungkin bisa dibilang di 2010 tuh belajar tuh. Dia tua tuh. Dua Saya baru masuk kuliah kan, baru masuk kuliah dong, baru masuk kuliah. 2010 belajar menghasilkan di 2012 jadi 2 tahun lah. 2 Proses belajar. Panjang. Iya karena dulu internet kan kalau pakai ini pakai tengah malam pakai belajar. Lewat tengah malam. Modem fleksi, kuota Telkomsel unlimited. Iya itu Oh, jadi. waktu masih zaman-zamannya kirim 1 SMS gratis. Betul. Makanya tuh 2 tahun kayak belajar tuh kalau sekarang mungkin orang nggak perlu untuk bisa menghasilkan nggak perlu selama itu. Jadi di 2012 baru aktif, baru bisa pecah telur istilahnya. Terus ya sampai sekarang nih bekerja di perusahaan nggak bisa tahu dibilang perusahaan-perusahaan kayak memang tapi ya sekali lagi tempatku belajar mungkin saya tuh di 2000 baik mau kasih sebut lagi tahun 2005 kalau 2004 2005 kalau nggak salah kak mulai kak jadi karyawan di Chambers. Masih sekolah kah? Saya Apa minggu bikin saudara masih lupa. SD kapan? 2000 tuh saya lupa saya. 2010 itu baru ada ingatanku masuk kuliah kan. Iya jadi 2005 kerja di Chambers, setelah itu 2011 resign dari Chambers kalau nggak salah baru pindah nih ke distro yang lain. Jadi kalau distro mungkin di daerah Panaku kan ya alumni malah kayak gitu. Kayak gitu alumni. Nah setelah tapi belajar digital marketing di situ 2010 sampai sekarang. Nah setelah itu kembali lagi ke Yota 2012 resign sepanjang tahun itu ya jadi freelance mikir. Nah kembali lagi kerja di Yota tapi di Yota di sini baru banyak sekali aku rasa perubahan yang besar sekali di hidupku mungkin sebagai sebagai digital marketer ternyata di sini baru berfungsi lebih banyak ini ilmu daripada sebelumnya tuh. Gimana? Di Yota hampir 3 tahun lah. Ya 2,5 tahun. Iya.
keresahan tak sebagai marketer waktu handling berbagai brand? Apa paling umum atau paling balisik kalau ada begini, owner begini? Nah ini secara general supaya aman tuh, supaya aman tuh. Ini apa? Mungkin tahu karena masih UKM tuh, masih Betul. UKM. Jadi pikir nih, nanti no bisa kayak waktu ini jadi freelance tuh. Iya. Dan sejak jadi freelance itu di sini nih biasanya itu business owner atau klien mau pakai jasa tadi hire kita sebagai freelancer atau agensi lah. Ini Mas Moki dia limpahkan semua job desk ke kita. Kayak Oke. gitu. Kayak waktu jadi freelance kan masih sendiri, kita belum ada tim. Nah itu semua pekerjaan kreatif. Di kita semua. Iya, karena mungkin dipikir ini digital marketer bisa ini mendesain, bisa ini bikin video, bisa ini begini. Itu semua dikerjakan Ki. Memang sebenarnya dikerjakan Ki. Kalau kita jadi agensi yang ada tim Iya, atau, betul. tapi kalau sendiri Ki, Hancur kayak juga iya. So, ada pernah juga temanku begitu. Siapa tuh? 1 orang 8 brand. oh iya ada. Nanti kita ajak di kesini tuh. Jadi 8 brand, include desainnya, include copywritingnya juga. Wah, ngeri. Masa? Ngeri sekali. Itu Jago, itu copywriting dan lain-lain kan ada proses kreatif iya. dulu sebelumnya tuh. Iya, betul. Dia juga kerjakan tuh. Pasti Luar biasa. jago sekali. Luar biasa. Banyak gajinya pasti tuh kalau banyak sekali dia kerja. Tidak tahu, Mi, kayak Ada mobilnya. masuk di ini Marvel. Marvel nih. Iya. Oh, tim Marvel Di bicara. Marvel, iya, salah satu superhero tuh tapi bidang agensi gitu. Tapi begini Kak, waktu awal tak jadi marketer, apakah masih yes man Ki dulu? Maksudku Awal. Iya. Pasti jadi Yes man orang. Yes man ini kalau ada aja kita bisa ini Kah? Bisa. Siap gas, bisa. Gas. Bisa. Karena ini mungkin juga karena rata-rata mungkin freelance yang ada di digital marketer atau orang-orang yang bisa digital marketing itu biasanya memang bisa gitu skill kreatifnya tuh kayak ngedit lah sedikit-sedikit, pasti ada. desain atau tag gambar kayak begini itu ada. Kenapa bisa punya skill itu? Karena memang basicnya sebelum punya skill digital marketing ke situ pasti dulu Iya, kan? betul. Ke situ. Makanya mungkin itu nih yang bikin sebagian business owner mikir bisa nih kerjakan nih kayak begitu. Nah, tapi kalau dimulai biasanya dari digital marketing dulu biasanya tidak punya skill itu. Biasanya kayak begitu. Nah, bagaimana kalau di bapak-bapak? Iya, kalau awal-awal biasanya kan persiap daripada lari ikan kan. Ya betul. Iya. Tapi semakin kesini mikir, capek juga jadinya. Kalau saya tuh enggak masalah sih sebenarnya tau. Kalau misalku di klien-klienku yang dulu ini tuh, yang mungkin ya masih UKM, pemula yang mungkin omsetnya mungkin baru 10 jutaan sampai 50 juta mungkin masih wajar ya kalau mikir seperti itu tuh. Tapi yang heran ke saya ini yang ya omset mungkin 1 M-nya di belakang kan enggak masuk akal itu kayak begitu. Dicari digital marketer. Yang bisa. Digital marketer yang bisa. Ya ini nih, yang bisa ini. Yang bisa. ini. Iya. Yang Bisa. berpikir di luar kotak. Badan deh. Spek nabi ya, spek nabi. Tapi anu tahu mungkin maksudnya ini apa kan ada nanti jenjang karir tuh. Iya. Oh, jenjang karir. Kan jadi. Baitong itu kalau punya banyak kebolehan lah kayak gitu tuh, banyak talentanya. Jadi nanti mungkin setelah jadi di situ tuh jadi apakah mungkin di kreatif paling rendah jadi staff mungkin tuh. Nanti naik jadi SPV terus jadi apa lagi. Ada Mungkin director begitu, segala macam, mungkin begitu. Creative director. Kenyataannya Kenyataannya jangan menjadi sangat tepi jurang. Iya, tapi maksudku kadang tahu beberapa business owner tuh Iya. kalau dapat tongi yang kayak kita digital marketer yang modal portfolio ji banyak Oke. tuh begitu tuh. Iya. Banyak ini kan pintar ini pintar begini. Oh berarti Iya. kalau mau Ki apa lagi namanya? Muka mendaftar nih. Terus ada portofolio Ki. Iya. Jangan disimpan semua situ keahlian. Iya, masukku saya. Baru yang pakai yang pakai titik-titik itu ada itu titik. oh iya bintang 5 bintang itu juga anak juga masuk ke situ
kalau memang bisa kok itu apa? Iya melamar jadi digital marketing bisa mikro apa Word apa lah ya, Adobe, Word Family Adobe. apa gitu tuh. Bisa Photoshop, bisa Adobe ya. Iya. Ada juga paling lucu biasa. Bisa mengedit pakai Illustrator, kasih masuk lagi Corel. Ya. Padahal kan sama Ji. Tapi dibutuhkan Corel. Kalau dipercetakan Oh iya sih, bisa jadi kayak begitu. Jadi itu juga jadi kenapa nih kalau kasih masuk kayak begitu? Nah ini HR bilang, bagus ini anak-anak. Semua bisa Potensi. kerja. Iya gitu. Semua bisa dia kerja. Jadi bagaimana kalau di bapak-bapak? Sebenarnya kok belum Ya. sekarang mau dibahas ini tuh. Iya. Keresan-keresan kayak gini. Pembukaan. Iya, pembukaan. Ji. Kenyataan ya di industri itu lah. Memang industri kreatif itu kita lihat tuh, wih keren ini, wih keren itu, keren. Tidak kita lihat di belakangnya ya saudara ya. Belum pi apa-apa. Kenapa tidak naik ini ya? Apa tak? Apa? Omsetnya kayak begitu. Baru berapa bulan berjalan. Ikan memang tahu itu di ini di hire supaya bisa kita kasih Oke. tingkatkan omset kayak Oke. begitu. Iya. Jadi kalau ada nu kerja baru tidak ada pengaruhnya sama Oh. omset. Kenapa nu kerja? Oke. Nah, gitu. Tapi masuk saya kan ya tahu lah kalau omset itu fokusnya dimulai dari mana. Kalau kegiatan marketing itu fokusnya dia kemana nantinya. Nah Kemana? itu tidak banyak yang tahu. Dimulai dari mana? Jangan sampai tuh orang bilang dikerja ini media sosialnya 1 bulan begitu bisa menghasilkan omset banyak begitu ya. Menjanjikan Iya, menjanjikan menjanjikan. omset banyak dia. Kenapa bisa berpikir seperti itu? Kurang teredukasi pi biasanya sih. Tugas tak itu edukasi. Iya. Oke. Ini tuh bentuk edukasi jadi berarti tuh. Bentuk Iya. edukasi. Jangan ke baper nah. Karena menurut kita kalau marketing kan fokusnya kemana gitu? Di awal, Di awal. pasti mi andalan anak-anak ke awareness tuh. Iya Awareness betul. gitu. Kita segalanya awareness ya. Awareness ya. Pemuja awareness. Pemuja awareness. Cuman ini kesalahan sebagian anak-anak kata. Iya. Selalu bilang begitu juga sama mungkin atasannya atau Iya, siapa atau leader di perusahaan selalu bilang, kan ini di awal ini Pak goals Iya. awareness tuh. Oke. Nah pertanyaan ketika ditanya sama atasan, iya oke lah awareness. Cuman apa goalsnya, apa yang bisa diukur dari awareness? Nah kadang anak-anak kan tidak bisa jawab. Nah, itu yang juga. penting, nah tahu dulu orang. Itu Jawab, juga Ki. salahnya. Nah, Coba itu juga dijawab. teman-teman. Iya. Jangan sampai nah bilang Ji, Iya. cowok dibela Kak sama ini bapak-bapak kabar dia. Tidak. Tonji. Tidak ada orang yang bela, tidak ada. Kita juga hancur. Karena kita juga biasa hancur kayak gara-gara kau mi juga semua tuh. Sota-sota apa? Awareness pas ditanya apa diukur dari awareness? Apa kira-kira? Apa kira-kira mau kutanya sama calon klienmu? Kalau ditanya, oh goalsnya ini awareness ya kak? Iya. Terus setelah itu apa? Coba Apa kira-kira di bisa dong dijawab di kolom komentar. Setelah awareness itu diapain itu? Karena kita juga di Yota, Iya. goals juga salah satunya awareness gitu. Pasti, Kak. Pasti awareness. Pasti. Tapi di akhir bulan ditagih Ki, sama apa? Iya. Silakan. Kakak di finance, kakak Kakak di ini Ah. tiap bulan akhir pasti bulan itu ditagih, ada Ki. nih. Om, tabe di awareness? isi, tabe diisi aja. Ada tuh semua isi Ya, isi, itu iya. ditagih Ki, seperti itu. Ada KPI atau ada sesuatu yang diukur dari ya tadi awareness contohnya. Nah, kalau nggak bisa Ki jawab apa Mina bilang finance nanti ya apa gini uang kemarin Hah? dikasih mau sekian tidak ada Bikin hasil. program yang tidak menghasilkan. Hmm. Yang ada dampaknya ke perusahaan. Ya itu Tapi kan bisa aja bersembunyi di balik kata awareness. Iya. iya itu awareness aduh sekali lagi Iya, kalau dia- jadi yang pekerja kreatif ini belajar Ki juga. Betul. Jangan cuma tahu awareness jual awareness tapi ternyata setelah itu nggak ada nih. Nggak ada. Kalau saya biasa kadang yang ku dapat di akunku di Instagram tuh selalu ada yang DM ke pekerja anak-anak atau pekerja kreatif. Wih terima kasih Om sudah apa? Ya. Mau Saya kayaknya itu mewakili suara kami tuh. Sebenarnya tidak tahu nih wakilkan kota karena itu tadi gara-gara kau ini kita kena juga tuh. Ternyata ada konten tandingannya nanti. Iya. Nah business owner juga yang mungkin merasa tersinggung tidak jangan pakai juga baper-baper nanti ada tuh konten-konten yang support gitu kayak ini tuh bisa nanti
bisa kita nanti bilang sama Timta yang selalu mengandalkan awareness tuh, kasih nih kasih nih KPI itu. Kalau kita apa KPI tak? Saya. Iya. Kalau saya kan lebih ke monitoring sih. Monitoring. Tapi hasil dari timku ya tanggung jawabku. Ya. Seperti itu. Iya betul. Ada tolak ukurnya. Ada apanya, ada KPI-nya. Nah yang parah kalau enggak ada. Kalau kita mungkin ya goals salah satunya dari beberapa goals awareness juga pasti andalan atau awareness ya. Cuman misalkan saya ini sama timku yang lain juga ya para kita nih dikasih ke goals awareness apa yang diukur dari awareness ya, contohnya mungkin reach atau mungkin impresi atau tayangan atau nah ini yang ku kasih biasa sama yang ku tagih biasa sama Fadli. Nah apa Ji awareness kalian 1 bulan dari sekian banyak program atau konten yang ku bikin berapa banyak impresinya misalnya, berapa banyak jangkauannya dan lain-lain lah seperti itu. Nah itu dari beberapa yang bisa diukur tuh salah satunya mungkin itu reach, impresi atau apalah yang lain tuh. Nah kayak gitu kan enak Ki. Jadi nanti tahu teman-teman di finance kasih budget per bulan ini Kak budgetnya sekian persen dari omset misalkan. Nah berapa kita bisa hasilkan nanti impresi kalau misalkan goals program awareness misalnya seperti itu kan enak itu. Nggak baku banyak giata sama tim-tim fine akunting dan lain-lain kayak begitu karena jelas ada yang diukur meskipun bacota di awal awareness ya enak kan. Nah begitu teman-teman prosesnya di panjang memang panjang. Jadi saranku kalau mungkin nonton ini ambil semua divisi kasih sama nonton biar dapat begitu kayak gitu. Karena itu si teman-teman di finance kan tidak mungkin mau tahu tahu detail pekerjaan betul itu, bagaimana proses kreatif, bagaimana ini dan lain, bagaimana aku itu bisa ngobrol brief sama siapa KOL misalnya mau tahu itu semua itu dia tunggu hasil jadinya ya hasilnya itu impresi mungkin atau apa konversi dari situ dan sama notanya. Iya. Rasa itu notanya. Wajib itu harus Ki. Karena masing-masing ada pertanggungjawaban. Betul tahu gak? Kita juga tanggung jawab tak bagaimana menghasilkan semua yang dari ide tadi itu ke saya Ki. Terus pertanggungjawabnya ya kita lihat nih Instagram hasilnya di video ataupun di foto apa semua konten yang sudah dibuat. Terus nanti hasil impresinya, reach-nya itu kan nanti dicatat sama misalnya divisi supervisor kok bakalan catat Ki nanti ini apanya lagi. Kenapa saya agak-agak susah bercerita ya? Kenapa bikin konten begini? Ya, kenapa bikin konten begini? Ya. Itu sih paling karena kan di tiap-tiap bulan biasa ada beberapa program atau campaign yang memang berdasarkan request manajemen juga toh. Oh iya. Nah, biasa itu yang jadi fokusnya juga. Kalau yang lebih tahu sebenarnya ini Bapak yang ini yang enggak kelihatan di ini. Di belakang kamera. Di belakang kamera. Malas Ki muncul. Bisa follow Instagramnya nizam.idea. Iya, Nizam akun baru. Ini nggak harus beli centang biru. Iya, kenapa nggak beli centang biru Nizam Idea? Karena nggak ada ya. Nggak yakin kau orang bilang kau kerja konten di hotel kalau berapa aja followers tapi penting kita juga Nizam followers. Ini sih Penting tahu dia bilang. kayak endorse bodong. Oh iya tahu iya. Jadi ada perspektif baru teman-teman. Dari Kak Nizam ini dia bilang ketika nanti bagus Ki centang birunya, bagus Ki followersnya, biar ada brand yang tertarik terus mau endorse Ki. Kayak Kak Ahmad ini kan sudah di endorse sama Cafe ini. Oh iya, nanti ada di sini. Sengaja tuh banyak space kosong tuh luas sekali. Oh iya. Jadi ini memang disediakan untuk endorse semua. Baru episode 1. Oh di endorse. Kan dia endorse satu. Iya. Oh, ini. Bukan ini. Bukan. Ini apa? Brand lokal. Belum pakai dia Iya, siapa tahu yang brand fashion mau ini juga. Biasa bikin ini bisa di tahu bajunya. ini kayak kita kodong ini kalau bukan hitam putih navy abu-abu itu Tidak ada mereknya memang.
apapun itulah sembarang panada apa aja ada bisa. kap. Kembali ke centang biru. Panjangnya kalau mau anu. Intinya Nah, keresahan tahu. keresahan. Saya mungkin kalau saya keresahanku sebagai fotografer atau jangan nih. Fotografer atau videografer? Nah, itu juga mungkin terlalu banyak konsentrasi yang terlalu banyak saya konsentrasi. Kita bilang produksi saja Iya, produksi konten. Keresahanku sebagai produksi konten itu biasanya ya kembali lagi dari atasanku yang terlalu banyak. Yang paling ini jadwal. Jadwal apa itu? Iya. Timeline-nya Kak. Tiba-tiba Kak tanggal segini foto produk ya. Oke, dicatat nih. Iya. Ada mau masuk wedding. Tidak bisa, sudah ada Mianokmu ini. Tahu di tanggal sini. Pas tanggal segitu malamnya ada. Tidak jadi. Tidak jadi. Tidak jadi karena ininya belum datang. Nggak Kak. jadi Tommy wedding. Balas Untung masih pakai powo biru. Iya, masih pakai dong. Itu satu aja keresahan itu ya. Masalah timeline. Timeline iya Kak. Oke. Jadi memang penting sekali itu atur bagaimana timelinenya dan segala macam. Tapi sebelumnya orang-orang dalamnya juga harus paham tentang itu, ya. tentang timeline bahwa tiap divisi punya timelinenya masing-masing. Betul. Harus disesuaikan. Jangan sampai kau timeline sendiri ngikut. Nah. Betul. Balas anak yang lain. Balas anak. Dan itu sering kejadian. Ya. Iya. Prioritas. General gini toh. Iya, General, iya. general. Kalau di kita juga ada timeline tuh kayak begini tuh biasa baku atur di kita sama Iya. divisi yang lain itu yang bikin mungkin bisa sedikit ejel lumayan. Sama saran sama teman-teman yang banyak sekali kerangnya di luar kayak saya keran-keran airnya tuh begitu tuh. Prioritaskan kila salah satu kayak saya misalnya saya prioritaskan Kiyota. Betul. Tidak memang jadi semua tanggal itu duluan pasti Yota duluan. Nanti itu kalau weddingan atau event-eventan yang lain itu di luar ya paling Sabtu Minggu aja saya kerja juga. Tapi kembali lagi yang kerasa tuh ketika di divisi ini kita marketing ada divisi lain yang tanggung jawabnya mungkin bukan lari dari tanggung jawab ya mungkin memang sudah jalannya terlambat kah atau bagaimana jadinya jadwal yang di sini sudah malah sampai idenya mantap pas mau dieksekusi ya ada sesuatu yang tidak bisa karena dari divisi yang lain itu belum siap begitu ya. Itu jadi saya Kak selama jadi tukang produksi ya. Kayak dalam sekali. Oh, ya, itu jadi Memang ini produksian tuh dong. Tapi ada aku tangkap tadi ini apa? Kau bilang ini yang utamakan Yota. Iya. Yang juga mau kan kita ini tim yang tidak dikasih kebebasan privilege atau kayak gimana? Privilege Privilege. mungkin dikasih sama Yota. Iya. Karena kita ini keren saya rasa Yota dikasih sama timku kayak begini kebebasan untuk tidak absen sama tidak ngantor. Oh iya. Nah, ini juga rata-rata tim kreatif di luar sana motong mungkin kayak kita tuh. Oh, tim kreatif Anda tidak begitu ya? saya kira tim kreatif saya semua begini. Iya. Tapi ini juga poinnya tadi mau ditangkap. Kita mungkin dikasih kebebasan untuk tidak absen, tidak ngantor tuh. Tapi jangan kira itu enak lah. Nah, kita mungkin tidak kerja jam 9 sampai jam 5 tuh. Tapi dia biar jam 8, jam 9 itu kodong kalau ada apa-apa siap kayak gitu. Sama tadi Alif bilang pasti diprioritaskan yang ini tuh karena mungkin kita ada secara akad. Ya, betul Kak. Kita sudah jual waktu tak mungkin yang fleksibel itu tapi untuk yang lain juga disiapkan ya cuman ya balik lagi ke skala prioritas tuh kayak begitu. Skala prioritasnya iya. Iya banyak kodong yang begitu tidak. Wah, saya baru tahu loh kalau kalian tidak banyak. tidak. Saya banyak begitu kan. Jangan sampai lah kira sistem kerja kayak begini tuh Enak Oh, tidak. untuk ya malas-malas apa segala macam ya Boleh tanya ke Kak Nizam, Kak Fadli. Saya biasa jam 3 subuh baru kirim link foto. Saking fleksibel itu, tapi memang jam tidur itu wow. fokusnya kan ke deadline kan. Iya, deadline. Iya, karena kita Tanggung jawabnya. ndak tonjik kayak full remote hybrid lah Iya, kita. iya. hybrid. Oke. Tapi ya itu nasa sekali yang
tahu di sampai. Cuman itu kalau bayangkan kalau kita yang mungkin yang se-fleksibel ini tidak ada KPI tadi. Nah, betul, kira-kira betul, iya. kira-kira Susah gimana Ki? Susah diatur. Awareness. Awareness lagi. Nggak bisa sembunyi di balik awareness teman-teman. Harus jelas sistem tak. Dan kalau kita juga di Yota tidak semua jadi divisi yang kayak kita toh. Iya. Kayak gitu. Oh. Tidak. Saya cuma bilang Kan tidak mungkin tahu anak-anak kayak misalkan yang harus bekerja di outlet, tidak mungkin di rumah bikin produk tuh tidak dia mungkin. bikin bebannya dari rumah dia Dari rumah bawa. tidak mungkin. Nah itu harus memang yang cuman ini selalu ada pertanyaanku yang ada sampai sekarang. Apa itu, Kak? Teman-teman business owner yang lain itu selalu Kijo mau bikin kayak begini, tapi lebih banyak yang tidak setuju dengan sistem kerja remote atau hybrid kayak begini. Apa ketakutannya business owner ketika ngeliat atau dia dia serahkan ke timnya untuk bisa kerja remote? Nanti tidak tahu kapan kerja. Itulah Itu alasan gunanya tidak tahu KPI. kapan kerja. Makanya kalau tidak ada KPI nasamnya dan tahu. Tidak ada tahu mau negeri. Mau lihat KPI? Kuncinya di sistem. Iya. Harus ada dan harus terukur. Dan sampai piti-piti bikin KPI Baik. juga loh. Betul, Kak? Pas tiap bulan deh ternyata 100 terus. Oh iya, bagaimana itu toh hitung Ya, memang KPI? iya, memang. Tapi panjang sekali sebenarnya. Saya sampai hari tidak pernah dapat KPI 100. Jago nih tadi kalau itu 100. Kau kayak jenjang karir yang langsung. Ya langsung manajer ini kan. Biasa kadang banyak pertanyaan bagaimana caranya bikin KPI. Nah iya, saya juga enggak tahu. Sebenarnya disesuaikan lagi dengan kebutuhan apa yang mau kita ukur. Makanya tuh kadang Pak agak melebar sedikit. Nantilah dibahas mungkin, tapi ya spill lah dulu. Sedikit malah, Iya. sedikit. Jadi tuh kadang peradakan ke orang untuk posisi tertentu. Pas masih tidak tahu mau ngapain. Ujung-ujungnya mau kasih keluar juga tidak enak. Sudah dikasih ke divisi lain nih. Maksudnya bangun perbanyak kayak gimana kah? Perbanyak ke tim atau bangun tim bagaimana? Cuman masalah apa ya biasa dia perasaan dia punya perasaan tuh misalnya kayaknya harus kayak tambah tim. Kayaknya beda data kayaknya. Pas ada timnya bukan karena timnya tidak bagus, bukan karena timnya tidak kompeten, tidak capai targetnya. Ya memang dari awal tidak dibikinkan target apa-apa. Oke. Dia tidak perform, dimutasi. Lebih banyak itu lah di klienku juga kayak begitu. Banyak sekali kayak begitu. Jadi nanti curhat Mi. Iya. Curhat Mi toh di semester selanjutnya atau di kuartal selanjutnya curhat Mi. Kenapa ini besar sekali kianu kok Dek? Dia gaji dan lain-lain sementara hasilku kayak begini. Nah, itu lagi. Mungkin itu bisa bagus itu dibahas nanti. Iya, dibahas ke nanti itu. Bu ya siap muka Apalagi bahas. kalau kreatif kan sebenarnya banyak banyak posisi-posisinya. Nah kalau mau diperadakan semuanya sesuaikan dengan kebutuhan juga pastinya. Nah, oh iya, kayak produksian di Yota kan produksi foto, video, konten video pun saya juga dan ada yang freelance di. Nah, bagaimana kalau kita hitung kayak seperti kita bilang tadi, kalau diperadakan semuanya, misalnya ada tukang foto, ada tukang video, belum editnya itu ada tukang editnya. Kalau ada semua diperadakan, mungkin tambah bengkak anunya ya, penggajiannya. Bengkak pastinya, makanya panjang sih sebenarnya. Panjang sekali. Ada yang dibilang fixed cost, ada yang pokoknya panjang lah. Intinya sesuaikan dengan kebutuhan tak dan kesanggupan tak. Kayak gitu. Berarti itu salah satu cara untuk Survive. Mau survive sekali kok kayak Berapa menit nih? Lama-lama kayaknya ini. Iya mungkin masih ngalor ngidul kira tapi ya mungkin kayak begini lah nanti mungkin yang dibahas lebih spesifik lagi tentang job desk, KPI, SOP dan lain-lain. Tapi baik kapasitas tadi karena kita juga sota-sota aja gini tuh. Namanya kan sering keresahan sama keresahan yang paling sih keresahan ya mungkin cukup segini untuk teman-teman. Subscribe itu suruh subscribe dulu kok dong langsung subscribe langsung di CAT. Belum ada
Saya mau sebut nama teman-teman juga saya belum tahu. Jadi kayaknya boleh deh kalau ada yang mau usulkan nama podcast Iya, boleh. atau ke depannya mau cerita apa soal industri kreatif. Boleh. Industri kreatif, digital marketing, foto videografi. Pokoknya semua yang berurusan tentang industri kreatif boleh. Iya, bisa banget loh. Bisa banget Banyak kita. sekali mau di-share. Banyak. Karena banyak pengusaha yang tidak mau timnya keluar itu. Yang bagi-bagi ilmu keluar. Iya. Kayak apa tuh jika apa? Bagi lalu nih. Bagilah lo nih, baru kita jual kelas. Ya, terima kasih sudah nonton sampai sini, teman-teman. Oke, thank you, teman-teman. Di salon ini di salon lama-lama ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.